Oke, langsung aja teman-teman. Ini CCA CRA Plus. Sebenarnya beberapa waktu kemarin udah sempat nyobain IM ini, pinjem sebentar dari temen, dan sempat ragu untuk bahas di channel ini karena udah telat cukup lama. Udah banyak juga yang upload reviewnya dari para reviewer yang lain. Tapi dipikir-pikir lagi sayang juga sih ya, kalau udah bahas CCA CRA, udah bahas EDX Ultra, tapi CCA CRA Plus-nya malah nggak dibahas. Dan juga, saya rasa sih IM1 ini masih cukup bisa bersaing di kelas harganya sampai di saat-saat ini. Jadi ya udah deh, karena emang pada dasarnya saya juga suka sama SQ-nya, akhirnya beli baru, dan ini review saya untuk CCA CRA Plus. CCA CRA Plus ini sekarang dipasarkan di harga 180 ribuan sampai 200 ribuan di pasaran online. Tapi kalau lagi beruntung, kita bisa dapetin IM ini di harga 150 ribuan di event-event diskonan. Untuk link pembeliannya udah saya sertakan di deskripsi ya teman-teman ya. Kita mulai bahas dari packagingnya. Nggak ada yang berubah dari packaging umumnya KZ dan CCA ke CCA CRA Plus ini. Masih kayak gini-gini aja. Di bagian depan ada mockup unit produknya. Di bagian belakang kita bisa lihat sekilas spesifikasinya kayak gini. Berikutnya, untuk isi kelengkapan dari paket pembelian CCA CRA Plus ini, kita buka boxnya, langsung kita ketemu sama satu pasang driver CCA CRA Plus. Udah ada ear tipsnya ukuran M di sini, lalu dua ear tips cadangan yang masing-masing S sama L. Lalu ada kabel OFC silver plated dengan konektornya QDC Type C, ukuran pinnya 0,75 mm. Lalu ada kartu garansi sama ini, user manual. Spesifikasinya, CCA CRA Plus ini dibekali single dynamic driver ukurannya 10 mm, impedance-nya 23,5 ohm, dan sensitivity-nya 111 decibel. CCA CRA ini nggak berat buat di drive, nggak ada masalah untuk langsung dicolok di HP ataupun ke laptop. Untuk build quality-nya sama persis kayak CCA CRA, cuma beda di warna faceplate-nya aja. Kita mulai dari housing-nya. Secara umum, bahan dari housing-nya ini plastik ABS resin yang cukup solid. Warnanya coklat, transparan, dan ada dua lubang fan hole di sini sama di sini. Lalu untuk bagian depannya, kurang lebih 2/3 dari faceplate-nya ini berbahan metal ya teman-teman ya. Yang membedakan sama CCA CRA, kalau di CCA CRA kemarin warna faceplate-nya silver ya. Kalau di sini, di CCA CRA Plus ini warna faceplate-nya gold. Terlihat mewah ya teman-teman ya, baik di CCA CRA maupun CCA CRA Plus ini. Konektornya 2 pin QDC, ukurannya 0,75 mm, atau biasa kita sebutnya Type C. Oh iya, untuk drivernya, single dynamic driver ukurannya 10 mm. Kabelnya high purity OFC, silver plated, panjangnya 1,2 meter, ukuran jacknya 3,5 mm, gold plated 4 pole, bentuknya L shape. Mikrofonnya, housingnya plastik, ada satu button, dan satu lubang mic di bagian sebaliknya. Untuk kualitas mikrofonnya, kayak gini ya teman-teman ya. Tes 1, 2, 3. Ini adalah hasil rekaman suara dari mikrofon yang ada di in-ear monitor CCA CRA Plus. Ini adalah hasil rekaman suara dari mikrofon yang ada di in-ear monitor CCA CRA Plus. Untuk fittingnya, CCA CRA Plus punya fitting yang nyaman baik housingnya maupun earhooknya. Cuma mungkin buat sebagian teman-teman yang ukuran telinganya nggak besar kayak saya, bisa jadi ukurannya terasa agak kebesaran. Tapi overall masih punya kenyamanan yang cukup baik kok. Lanjut ke sound quality-nya. Tonal dari CCA CRA Plus ini bisa dibilang V-shape. Tapi bedanya dengan CRA, di CRA Plus ini dibuat lebih melandai atau bisa dibilang mild V-shape atau mendekati U-shape. Low atau bass-nya, CCA CRA Plus punya kuantitas bass yang cukup besar, tapi mungkin belum akan memuaskan ya untuk seleranya bass head. Sub bass-nya terasa deep, impact-nya dalam, dan mid bass-nya punya punch yang mantap. Secara speed, bass-nya ini punya decay yang pendek dan cukup cepat. Mid atau vokalnya, CCA CRA Plus ini punya vokal yang secara posisi terasa agak mundur, sama lah kayak CCA CRA, tapi sedikit lebih maju. Ya, sudah jadi ciri khasnya tonal V-shape ya teman-teman ya. Suara vokal dari CRA Plus ini bisa dibilang jernih, berkesan sedikit tipis, tapi cukup natural. Sebenarnya bukan tipis sih, tapi kayaknya di area upper mid to treble-nya ada sedikit boost, yang bikin suara vokalnya itu kerasa jernih, lepas, tapi efeknya, jadi kerasa berkesan sedikit agak ketipisan buat selera saya. Artikulasinya cukup jelas, untuk sibilance di pengucapan huruf-huruf S terutama memang ada, tapi di taraf yang nggak mengganggu. Untuk high atau treble-nya, bisa dibilang ini salah satu keistimewaan dari CRA Plus ya teman-teman ya. CRA Plus ini punya ekstensi frekuensi high yang cukup panjang dan ngasih kesan bright. Suara-suara seperti simbal drum, biola, petikan gitar, dan micro detail di nada-nada tinggi dari synthesizer misalnya, di CCA CRA Plus ini bisa dipresentasikan dengan sangat baik dan terasa mewah tanpa nyakitin telinga. Memang kalau kita lihat dari frekuensi responnya, kita bisa lihat di bagian frekuensi 10 kHz ke atas, dia masih tinggi kuantitasnya di sini. Dimana di IM-IM lain, khususnya di IM-IM yang hype akhir-akhir ini, di bagian 10 kHz ini, kebanyakan udah mulai pada diturunin, biar treble-nya nggak nusuk. Baiknya, di CCA CRA Plus ini, treble dihadirkan secara detail tanpa punya kesan peak atau nusuk di telinga secara berlebihan. CCA CRA Plus ini juga punya AIRI yang cukup baik.
Untuk teknikalitasnya, CCA CRA Plus punya sound staging yang lebar dan kedalamannya juga cukup baik. Separasi instrumennya juga cukup baik, secara letak posisi instrumennya juga cukup mudah untuk dianalisa. Bisa dibilang ada peningkatan di sisi teknikalitasnya kalau dibandingkan sama CCA CRA. Kalau kita bandingkan sama CCA CRA, yang udah lebih dulu kita bahas di channel ini, secara tonalnya bisa dibilang cukup mirip, cuma CRA punya sub bass yang lebih deep, sedangkan CRA Plus punya mid bass yang lebih punchy. Speed dari CCA CRA Plus ini juga sedikit lebih cepat, lalu midnya, vokal di CCA CRA Plus ini sedikit lebih maju, tapi juga sedikit lebih tipis. Tapi tetap, keduanya tergolong punya vokal yang mundur kalau dibandingkan dengan beberapa IM dengan tonal yang netral, yang populer akhir-akhir ini, seperti KZ IDE Balance, Soundnote Zero, ataupun Tangz 1R. Sedangkan treble-nya, menurut saya, treble dari CCA CRA Plus ini paling istimewa, paling bright, paling ngecering, paling panjang ekstensinya, tapi nggak lantas terasa nusuk atau bikin telinga sakit. Nah, kesimpulan dari saya, meskipun CCA CRA Plus ini dirilisnya udah cukup lama, tapi dia punya value yang jarang kita dapetin di IM-IM rilisan baru akhir-akhir ini, khususnya di bagian treble-nya. Kalau kita menilik kembali ke beberapa IM yang nge-hype dan populer akhir-akhir ini, seperti IDE Balance, Soundnote Zero, dan Tangz 1R, mereka punya treble yang sangat aman, bahkan dibikin terlalu nyaman. Sedangkan CRA Plus ini bisa mepresentasikan treble yang kaya akan detail dan tetap mentuningnya dengan baik, jadi nggak berkesan nusuk. Tapi ini pilihan sih teman-teman ya. Tentunya masing-masing dari kita punya tingkat sensitivitas yang berbeda untuk menerima kehadiran treble. Kalau untuk teman-teman yang sangat sensitif sama treble, ya bisa jadi treble CCA CRA Plus ini terasa nusuk, kasar, dan kering. Oke, itu aja teman-teman cerita dari saya mengenai pengalaman saya menggunakan CCA CRA Plus ini. Buat teman-teman yang belum subscribe, bisa subscribe supaya kedepannya kita bisa diskusi lagi di pembahasan-pembahasan earphone selanjutnya. Oke, assalamualaikum.